Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evian Dwi Arfaturijal. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Organisasi dan Manajemen. Di kelompok kami akan membahas mengenai materi perencanaan. Oke, kita langsung saja ke materi yang akan dijelaskan oleh Teh Sandra sama Teh Dinda. Hai guys, nama saya Sandra Elisa Diana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, maksud dan tujuan dari perencanaan. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses dalam manajemen yang melibatkan penetapan tujuan, pengumpulan informasi, analisis informasi, dan pengambilan keputusan mengenai tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Erli Suwandi berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi. Perencanaan juga menyajikan secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Yang kedua menurut Jacqueline Elder menerangkan bahwa pengertian perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan, juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan menurut George Steiner, pengertian perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya. Pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Selanjutnya, maksud dari perencanaan yaitu 1. Perencanaan adalah salah satu fungsi manajer yang meliputi seleksi atas alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Yang kedua yaitu perencanaan adalah suatu proses pemikiran, penentuan, tindakan berdasarkan suatu yang menyangkut tujuan, fakta, dan ramalan. Yang ketiga, perencanaan adalah usaha menghadiri kekosongan tugas, tumpang tindih, dan meningkatkan efektivitas potensi yang dimiliki. Berikutnya adalah tujuan perencanaan. Di sini ada beberapa tujuan perencanaan yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas. Tujuan utama perencanaan adalah meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan, ditetapkan strategi, taktik, dan rencana operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Tujuan perencanaan yang lain adalah meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan mengurangi pemborosan. Yang keempat adalah menjamin kelangsungan operasional. Tujuan perencanaan adalah menjamin kelangsungan operasional dengan adanya perencanaan yang benar. Yang kelima, meningkatkan koordinasi. Tujuan perencanaan adalah meningkatkan koordinasi antar berbagai departemen atau bagian dalam organisasi dan pemerintahan. Yang keenam, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Tujuan perencanaan adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Yang ketujuh, menentukan prioritas. Tujuan perencanaan adalah menentukan prioritas dalam melaksanakan kegiatan atau proyek. Yang kedelapan adalah meningkatkan akuntabilitas. Tujuan perencanaan adalah meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan atau proyek. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dinda. Baik, terima kasih kepada Teh Sandra. Saya Dinda Sukma. Saya akan menyebutkan asas-asas dalam sebuah perencanaan. Di sini ada 11 asas-asas dalam sebuah perencanaan. Yang pertama, ada asas pengutamaan perencanaan. Yang kedua, ada asas pemerataan perencanaan, ada asas patokan perencanaan, asas kebijaksanaan pola kerja, asas waktu, asas tata hubungan perencanaan, asas alternatif, ada asas pembatasan faktor, lalu asas keterkaitan, asas fleksibilitas, dan yang terakhir adalah asas ketetapan arah.
Bahasan selanjutnya yaitu macam-macam dan tipe-tipe dalam sebuah perencanaan. Maksud macam-macam di sini yaitu dalam sebuah perencanaan kita harus memiliki yang pertama ada tujuan, yang kedua kebijaksanaan, prosedur, rule, program, budget, metode, dan yang terakhir itu strategi. Sedangkan tipe-tipe dalam sebuah perencanaan di sini ada 5 tipe. Yang pertama, perencanaan strategis. Maksudnya, perencanaan dengan tujuan jangka panjang dengan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ada perencanaan taktis. Maksudnya, perencanaan ini digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan rencana dengan rinci. Yang ketiga, ada perencanaan operasional. Perencanaan ini mencakup langkah-langkah untuk menjalankan kegiatan harian untuk mencapai suatu tujuan dengan jangka pendek. Yang keempat, ada perencanaan proyek. Perencanaan ini dengan waktu tertentu, biasanya untuk proyek-proyek yang terbatas. Yang terakhir, ada perencanaan keuangan. Perencanaan ini mencakup pengelola keuangan, termasuk anggaran dan pengeluaran dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Sebuah perencanaan tentu saja akan ada hambatan. Di sini ada 5 hal-hal yang menghambat sebuah perencanaan, yaitu pertama, adanya resistensi terhadap perusahaan, kedua, dinamika tim yang terputus-putus, ketiga, kurangnya motivasi, keempat, tidak bersifat objektif, kelima, tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, adapun cara mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara pertama, mendorong kepemilikan, kedua, memfasilitasi kohesi tim, ketiga, memiliki data yang jelas dan dapat diakses, keempat, harus menetapkan tujuan yang dapat ditindaklanjuti, dan yang terakhir yaitu pembaruan reguler. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan akan dibahas oleh teman saya yaitu Eprian. Terima kasih kepada Teh Sandra dan Teh Dinda sudah menjelaskan materi mengenai perencanaan. Oke, di sini saya akan simpulkan materi yang tadi dibahas. Perencanaan merupakan proses penting dalam manajemen dan pengambilan keputusan. Perencanaan membantu mengidentifikasi tujuan, menetapkan strategi, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pulau Jawa. Anda bingung, saya juga bingung. Yang penting bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.